Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo. Pada talk show kali ini saudara kita akan membahas persoalan wisata laut dan wisata bahari yang ada di Gorontalo. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa laut merupakan bagian terbesar di bumi dan punya manfaat bagi hidup dan kehidupan khususnya bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan talk show dengan tema eksistensi komunitas selam Gorontalo dalam menjaga dan lestarikan laut. Untuk itu sudah bersama saya saat ini dua narasumber, ada Bapak Sutrisno MSI, pemerhati kelautan dan wisata bahari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya? Baik. Ya. Kemudian narasumber kedua ada Bapak Gusnar Lubis Ismail sebagai komunitas selam Gorontalo. Selamat pagi Pak Gusnar. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Kabar baik-baik. Saya mau ke Bapak Gusnar lebih dahulu ya sebagai komunitas selam Gorontalo. Saya dan tentunya penonton yang ada di rumah tentu penasaran bagaimana awal mula komunitas selam yang ada di Gorontalo ini punya inisiatif untuk ya seperti yang kita lihat di berita-berita senang membersihkan kehidupan bawah laut. Silakan Pak. Baiklah, saya menceritakan awal mula komunitas selam Gorontalo itu ada pertama itu komunitas selam Gorontalo Diverse Center tepatnya di mes sekretariatnya itu di mes Todak, sekarang mes kantor PSDKP Satker. Itu merupakan juga kawasan konservasi yang berada di Teluk Temu ini dekat situ. Kemudian itu komunitas ini kita hanya melakukan pandai-pandai ekspor. Kemudian mulai pada awal kepemimpinan Pak Kadis Perikanan Provinsi waktu itu sudah ada komunitas selam. Ini kemudian tiap ada kegiatan helatan atau ada penyerahan bantuan di pesisir itu, beliau melibatkan berbagai stakeholder, SKPD, kemudian juga komunitas selam, masyarakat pesisir, siswa perguruan tinggi untuk bergerak membersihkan pantai dan laut penyelaman. Ini mulai ada geliatnya saat itu awal-awalnya. Kemudian sudah itu kami komunitas selam Gorontalo yang tersebar di Kota Gorontalo, Bone Bolango, Gorut, Pohuwato, Bualemo sama dan Kabupaten Gorontalo itu sama-sama terus menggalang kegiatan bersih-bersih pantai maupun bawah laut, karena rasa prihatin kami terhadap ekosistem, khususnya ekosistem terumbu karang, termasuk juga ada ekosistem padang lamun, mangrove-nya itu. Tapi yang paling berdampak serius terhadap sampah ini itu terumbu karang. Itu banyak kita temukan di mana tempat kami melakukan penyelaman, baik melakukan riset, survei, eksplor, pandai, itu banyak. Bahkan kita melakukan sehari dua hari pun ada beberapa lokasi itu tidak bisa diselesaikan. Kita harusnya dilakukan minimal sedikit-sedikit walaupun tiap bulan atau 2-3 bulan itu bisa ini, seperti Mohinggito, Pantai Dulanga, kemudian yang ada di Hiu Paus juga setelah kejadian banjir besar ini itu sangat Batu Barani Hiu Paus, Lea atau Tambo. Bahkan di Tambo itu ada di bawah lautnya itu menggunung sampah plastiknya. Kami sudah berusaha sewaktu Pak Kadis itu terbesar pengumpulan sampah bawah lautnya itu 2018 itu melibatkan 60 penyelam ya, 60 terbesar untuk yang mengangkat sampah di bawah laut. Itu pun masih ada yang harus diangkat lagi. Jadi sebenarnya komunitas selam di Gorontalo memang sudah ada sebelum aktivitas untuk mengangkat laut. Cuman pada masa kepemimpinan dari Kepala Dinas Kelautan yang lalu
akhirnya menggait banyak stakeholder di luar itu untuk sama-sama membersihkan laut yang kotor begitu. Dan salah satunya adalah komunitas selam Gorontalo termasuk Pak Gusnar juga. Tapi Pak, di aktivitas yang sudah cukup dikenal masyarakat soal komunitas selam Gorontalo yang hari ini berkontribusi besar terhadap kebersihan laut dan wisata bahari yang ada di Gorontalo, ada tidak dari komunitas selam sendiri yang memang menetapkan jadwal bahwa kita harus seminggu sekali untuk melakukan ini, atau ada bagaimana Pak? Untuk sekarang itu belum ada satu komunitas yang menjadwalkan setiap bulan atau setiap minggu. Tapi kami di samping mendampingi tamu atau fun dive, kami tetap mengumpulkan sampah. Bagusnya itu dilakukan dibuat jadwal setiap tahun. Sedikit atau banyaknya sampah yang ada di bawah laut atau di pesisir itu dikumpulkan karena nantinya berdampak besar pada ekosistem pesisir. Kemudian juga mikroplastiknya juga itu sangat berbahaya bagi biota di laut dan juga nanti akhirnya bisa sampai ke manusia. Kemudian juga tahun 2018 ya, 2020 itu sudah ada riset di luar negeri bahwa ternyata bukan sampah plastiknya yang berbahaya juga, tapi mikroglas yang terdapat pada untuk perahu-perahu fiber sama kapal-kapal fiber yang sudah tidak dimanfaatkan, dibiarkan di pesisir pantai atau tenggelam di ini. Itu sangat berbahaya. Itu remahan-remahan mikroglasnya sama mikroplastik bukan cuma setelah terkontaminasi di ke kerang-kerang, ikan-ikan, udang-udangnya, akhirnya juga akan sampai ke manusia, bisa menyebabkan kanker atau penyakit kronis. Nah, ini yang bisa mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Jadi ya, kita bisa lakukan secara mandiri, kemudian juga dukungan pihak swasta juga kami sangat harapkan karena kami terbentur juga dari segi bahan alat ataupun yang bisa mensupport kegiatan kami. Kemudian juga dari pemerintah daerah. Jangan kesehatan terumbu karang cuma dibebankan kepada satu instansi, misalnya ke DKP, ke lingkungan hidup. Itu jangan. Kita sama-sama seperti yang dilakukan oleh Pak Kadis, mantan pimpinan saya waktu itu, melibatkan banyak stakeholder ya. Selanjutnya saya beralih ke Bapak Sutrisno sebagai pemerhati kelautan dan wisata bahari. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sebenarnya laut ini banyak sekali sampahnya, Pak. Bapak sendiri sebagai pemerhati ya laut dan juga wisata bahari yang tentunya tinggal di Gorontalo dan tahu persis keadaan laut yang ada di Gorontalo. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini bahwa laut banyak sekali sampahnya di Gorontalo, Pak, dan ini tentu mengubur potensi-potensi wisata yang ada di Gorontalo. Jadi Mbak Sri, dari Gorontalo ini kan sebuah wilayah provinsi yang mempunyai dua pesisir, baik pesisir Teluk Tomini maupun yang di utara adalah Laut Sulawesi. Dan kedua pesisir ini mempunyai potensi yang besar bidang perikanan maupun kelautan. Ya. Dan pantainya juga sumber daya lautnya itu sangat indah dan masih belum secara optimal dieksploitasi secara baik dan berkelanjutan. Sehingga keberadaan daripada potensi yang besar ini kemudian untuk mengelola laut yang begitu indah dan berkelanjutan bisa menyebabkan potensi untuk menggerakkan ekonomi wilayah juga, ekonomi para petani dan nelayan yang ada di pesisir. Ini juga keberadaannya dengan para penyelam itu merupakan sisi mata uang yang dari sisi satu laut kemudian para penyelam. Karena apa? Mengelola laut harus punya keterampilan menyelam. Kalau tidak punya penyelam, kita tidak bisa mengukur, melihat, mengevaluasi, dan memelihara yang ada di dalam laut. Sehingga keberadaan penyelam-penyelam ini
menjadi mitra daripada pemerintah maupun juga komunitas yang sangat concern untuk kelestarian keberlanjutan daripada laut. Khususnya adalah laut bagian dalam. Ya, itu harus dengan menyelam. Kalau hanya di snorkeling dan seterusnya, tentu tidak menjangkau sampai terumbu karang dan seterusnya. Tapi Pak, kalau seperti yang sempat disebut tadi oleh Bapak Gusnar bahwa mereka itu mulai bekerja sama waktu saat itu Bapak menjadi Kepala Dinas Provinsi pada saat itu. Nah, saya sejujurnya sangat penasaran visi apa sebenarnya yang Bapak bawa waktu itu sampai kemudian terpikir bahwa oh saya harus menggait banyak ini. Tapi sebelum Bapak menjawab itu, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Masih dengan dua narasumber kita, yaitu Bapak Sutrisno dan Bapak Gusnar. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana potensi laut dan lain sebagainya. Tadi juga sempat Bapak Sutrisno ya bilang bahwa potensi-potensi ini yang kemudian menyebabkan visi Bapak untuk waktu itu, waktu masih dalam kepemimpinan Bapak di Provinsi Gorontalo, untuk menggait banyak stakeholder begitu. Nah, bisa Pak dijelaskan mungkin sebenarnya apa visi dan misi Bapak pada waktu itu sehingga terjadilah hari ini banyak ternyata orang yang membantu begitu Pak. Ya, ya. Jadi saat itu dan sekarang penggerak ekonomi Gorontalo itu ada dua sektor, yaitu pertanian dan kelautan. Nah, kelautan menjadi pilar utama penting untuk menggerakkan ekonomi daerah, sehingga kita di bidang kelautan, kita fokus pada pengelolaan sumber daya kelautan untuk kesejahteraan daripada rakyat. Makanya program dan kebijakan saat itu kita mengkolaborasi dengan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan untuk memajukan dan mengelola laut secara optimal dan berkelanjutan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Sehingga pada saat itu laut yang menjadi utama daripada sumber daya kehidupan dari masyarakat Gorontalo, kita langsung menjadi fokus utama dengan pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan. Antara lain adalah kita mengembangkan masyarakat nelayan dengan mengelola laut dengan secara berkelanjutan, yaitu dengan penangkapan yang alat tangkap yang ramah lingkungan. Kemudian juga kita mengedukasi ada wisata bahari, yaitu jasa kelautan daripada laut itu seperti adanya terumbu karang dan biota lain yang menarik untuk menjadi sebuah wisata. Contohnya waktu itu adalah hiu paus. Ya, hiu paus ditemukan oleh masyarakat pada saat itu di daerah Botubarani, dan kami dari pemerintah waktu itu langsung membuat sebuah kebijakan yang mendukung untuk jasa kelautan dan konservasi daripada hiu paus itu sendiri, sehingga kita melakukan zonasi daripada konservasi hiu paus. Kemudian kita laksanakan promosi edukasi pada masyarakat, membentuk kita kelompok-kelompok konservasi, kelompok Darwis di masyarakat yang untuk mengelola daripada laut ini, hiu paus, termasuk juga terumbu karang yang ada di seluruh pesisir Gorontalo yang tadi disebutkan oleh Pak Gusnar. Itu terumbu karang Gorontalo ini masih istilahnya masih indah ya, dan sangat masih banyak yang belum terinterpretasi dengan optimal. Jadi masih banyak yang indah-indah, tapi di sisi lain bahwa itu juga ada masalah-masalah pada saat itu yang berbarengan, yaitu adanya sampah yang ada di laut. Sehingga kita fokus pada saat itu menggandeng seluruh komunitas, kita membentuk sebuah POSI, yaitu kelompok masyarakat komunitas yang penyelam. Kemudian
kita libatkan untuk penyelamatan daripada laut melalui penyelamatan terumbu karang, ya, kemudian konservasi hiu, konservasi penyu, tukik dan seterusnya. Itu menjadi sebuah menggerak ekonomi wilayah, termasuk pariwisata di situ sehingga mendunia pada saat itu. Nah, juga untuk perikanannya, yaitu kita sadar bahwa ekonomi di pesisir itu ekonomi perikanan. Jadi ekonomi penggerak di Gorontalo ini salah satunya adalah ekonomi perikanan yang ada di pelabuhan-pelabuhan, pelabuhan perikanan. Setiap hari omset daripada masyarakat untuk berinteraksi, transaksi dagang dan seterusnya itu berada di pelabuhan-pelabuhan. Nah, itu kita bangun banyak pelabuhan, ya, pelabuhan perikanan menjadi modern, kemudian sarana prasarana lain juga kita penuhi, kemudian kita tingkatkan infrastruktur dan seterusnya. Sehingga pada saatnya sampai sekarang dan waktu itu juga kita teman-teman juga sungguh sangat kreatif, inovatif, berkolaborasi dengan masyarakat, membangun sebuah kolaboratif kegiatan-kegiatan, antara lain melakukan promosi melalui festival daripada hiu paus, festival daripada Nike, kemudian menggerakkan daerah-daerah desa pantai, PDNT, jadi pengembangan desa nelayan tangguh kita bangun di pesisir-pesisir, dan mereka diedukasi, termasuk juga edukasi untuk lingkungan, yaitu kebersihan dari pantai, kemudian juga memelihara, mengawasi, ya, terumbu karang dan seterusnya. Kita bentuk Pokmas masyarakat yang mengawasi daripada kelangsungan daripada sumber daya hayati ini. Berarti kolaborasi itu memang tercipta didasarkan pada kesadaran bahwa memang laut itu paling penting untuk menopang ekonomi, ya, terlebih yang ada di Gorontalo. Saya beralih lagi ke Bapak Gusnar. Bapak Gusnar, saya penasaran, dari komunitas selam Gorontalo sendiri dalam menjalankan aktivitas selamnya, memang banyak anggotanya dari komunitas selam itu ada berapa, dan apakah latar belakangnya memang aktivitas utamanya adalah bekerja free dive, guide, atau ada latar belakang sendiri-sendirinya, namun kemudian tergabung dalam komunitas selam dan beraktivitas seperti biasa? Komunitas penyelam Gorontalo itu terdiri dari beberapa komunitas penyelam. Ada di Bualemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, Kota, Bone Bolango. Tapi secara keseluruhan kita itu berada dalam komunitas penyelam Gorontalo. Kita waktu itu setelah digalakan oleh Pak melibatkan berbagai stakeholder komunitas, waktu itu memang giatnya bagus, bukan cuma sampahnya tapi impact-nya itu menimbulkan kesadaran yang tinggi terhadap masyarakat pesisir, juga stakeholder lintas komunitas, bahwa kita bukan cuma melakukan fun dive saja, bukan cuma risetnya, bukan cuma survei atau untuk guide atau mengeksploitasi sumber daya laut kita atau biota laut kita untuk tujuan wisata, tapi kita juga memperhatikan lingkungannya, termasuk dari pengurangan sampah plastik. Ini yang membuat kami di komunitas penyelam Gorontalo yang tersebar di Provinsi Gorontalo. Kemudian profesi, ya, ditanyakan tadi mengenai kami di komunitas penyelam Gorontalo itu terdiri dari banyak profesi pekerjaan. Ada yang swasta, TNI Polri, dari juga ada Angkatan Darat, ada Polair, TNI AL, instansi vertikal juga ada, seperti Balai Jalan, PTD, Balai sini, Satker BPSPL, Wilker, Satker pengawasan, bukan Satker, ini Wilker ini BPSPL. Kemudian juga, ya, ada juga dari swasta, kemudian juga dari dive center juga, sama-sama kita di komunitas dive guide juga.
Jadi ada banyak profesi yang dari perguruan tinggi juga, alumni-alumninya itu ada di ini, dari akademisi yang terlibat dalam komunitas penyelam Gorontalo yang peduli terhadap lingkungan, konservasi dan wisata bahari berkelanjutan di Gorontalo. Berarti tidak harus pekerjaannya yang memang diver, tapi ketika punya kepedulian untuk membersihkan bawah laut, punya kepedulian terhadap kehidupan bawah laut, bisa bergabung ke komunitas selam Gorontalo. Mau pekerjaannya apapun, bisa TNI, Polri, dan lain sebagainya. ASN, bisa TT. Ya, selanjutnya saya juga ingin bertanya tentang sekali turun, misalnya pakai alatnya apa saja yang diperlukan dan kira-kira biayanya berapa. Tapi ditahan dulu, jangan kemana-mana, saudara, tetap di program Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Masih dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Sutrisno dan Bapak Gusnar. Melanjutkan pembahasan kita yang tadi ya Pak, sudah sejauh ini berada di komunitas selam Gorontalo. Kira-kira sekali turun itu apa saja peralatan yang wajib untuk digunakan dan ada nggak biayanya Pak? Ya, baiklah. Dalam kegiatan penyelaman, baik pandai, riset, kegiatan bersih-bersih sampah bawah laut, khususnya sampah plastik, itu memang menggunakan alat selam. Kalau kita sewa, itu memang mahal. Itulah yang jadi kendala dari pemerintah melakukan kegiatan yang sekarang. Bila membuat suatu kegiatan bersih-bersih pantai dan bawah laut, itu kalau dihitung-hitung, kita undang 10 orang penyelam, bila disewa semuanya, itu bisa jutaan sewanya. Ini komunitas penyelam Gorontalo yang tersebar ini di Provinsi Gorontalo itu, mereka sukarela, cuma tabungnya yang jadi permasalahan itu. Karena kalau kegiatan dibuat berbenturan dengan musim wisata bahari di Gorontalo, itu tabung itu terbatas di dive center atau di komunitas-komunitas. Kemudian juga mengundang dalam jumlah banyak, pesertanya banyak yang mau ikut, karena ada juga yang mau ikut alat selamnya sudah rusak, tidak punya alat. Ada yang punya alat tapi transportasi mereka kan tidak semua pas saat pelaksanaan mereka siap datang. Kalau bawa di motor itu kan beresiko, pakai mobil juga, biaya juga. Kalau sewaktu kepemimpinan Bapak Sutrisno itu pernah dibuat lemual, ditanggung BBM, nginap sama maka itu bagus pas ada anggarannya. Bagusnya hal ini juga dibuat ada program pemerintah yang memang continue, misalnya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali di rolling antara kabupaten provinsi yang sampah plastiknya sudah terlalu banyak. Kemudian lokasi tersebut punya potensi itu pengembangan wisata bahari dan sudah ada wisata baharinya, seperti Botubarani, Moenggito, Dulanga, Olele. Kemudian untuk alatnya ini kita siapkan satu set scuba. Scuba itu sudah dengan tabung dive gear-nya. Tabungnya juga sama. Kita punya tabung, disuruh isi, diisi di dive center atau sama teman, isinya sewanya sama, ada yang misalnya yang 60 itu biasanya rata-rata. Mereka juga kita sewa tabung sama mereka, sama juga sewanya. Kalau kostum kita biasanya kalau komunitas penyelam, kalau diundang dan dilibatkan, kadang mereka mendengar kita sebar flyer menawarkan, kami bisa ikut nggak? Instansi terkait juga. Ini sudah mulai bagus di Gorontalo, tapi masih ada juga sebagian yang sudah diundang, tapi juga tidak hadir. Ini yang kalau diundang pandai,
senang sekali. Padahal diundang Pandaif juga tidak masalah, sekalian kita ngumpul-ngumpul seperti yang kami lakukan dengan komunitas-komunitas lainnya di Gorontalo. Kemudian juga bila kita ke pulau, itu kita harus sediakan perahu. Ini juga mengeluarkan biaya. Kalau untuk tabungnya sekarang itu beberapa dive center yang sukarela membantu komunitas penyelam Gorontalo dalam giat kampanye pelestarian lingkungan pesisir dan laut itu menyumbangkan tabung. Ada mereka antar langsung ke lokasi, ada yang kami jemput. Ini kendalanya kalau sudah misalnya tiap bulan, tiap ada atau tidak ada kegiatan hajatan besar, tidak enak kami komunitas minta bantuan terus. Bahkan ada beberapa dive center kami menyebutnya sudah jadi donatur abadi. Tapi tidak enak juga kalau bukan musim wisata, mereka kurang wisatawan begitu, kita minta partisipasi. Baiknya juga pemerintah daerah atau kementerian terkait atau bukan terkait juga bisa membuat kegiatan yang sama di Gorontalo, ya di seluruh Indonesia, khususnya di Gorontalo. Kalau untuk kegiatan dive sendiri itu memang ada orang yang misalnya atau komunitas-komunitas lainnya selain komunitas selam lah yang itu mendukung penuh misalnya kegiatan daripada komunitas selam Gorontalo ini. Mungkin seperti yang tadi Bapak Gustar bilang kan, menjadi donatur abadi begitu. Apakah memang itu hanya dari lembaga-lembaga atau juga dari orang-orang biasa, masyarakat pada umumnya juga banyak yang berpartisipasi? Begini, ada perorangan juga. Kadang mereka sampaikan di grup, ada mereka japri kebutuhan apa lagi yang diperlukan. Pernah suatu kejadian waktu barusan, sebelumnya juga pernah, tapi yang perayaan International Waisak Day tahun 2024. Saya tinggal meneruskan juga perjuangannya sesepuh saya, Pak Sutrisno. Dan ini juga bagus. Itu ada dive center. Setelah dihubungi, mereka langsung sini saya ada 10 tabung bantu ini. Kemudian juga ada perorangan, ada lembaga-lembaga independen, ada media-media jurnalis bantu untuk publis, untuk gaungkan kampanyenya. Ini sangat bagus. Kami dari komunitas penyelam Gorontalo kepada PWI Gorontalo, AMSI, media-media online, media TV lokal, nasional, juga ada yang dari luar negeri sempat muat kegiatan kampanye pengurangan sampah. Itu ya kami bersyukur, kami juga tidak tahu kenapa sudah tembus di luar negeri kampanye. Kemudian juga komunitas yang biasa melakukan kegiatan kampanye ini, saya tidak bisa melebih-lebihkan karena di dalam satu komunitas itu ada anggota komunitas lain yang terlibat di situ. Jadi saya merasa komunitas di Gorontalo itu bagus, tapi belum semuanya bergerak seperti tahun 2018 itu ya. Itu kami menginginkan, saya berharap seperti itu. Jangan sampai pariwisata kita, wisata bahari kita, khususnya yang menyangkut wisata minat seperti hiu paus, itu jangan jadi ajang eksploitasi, tapi lingkungannya juga, konservasinya juga diperhatikan. Ada yang satu saya ingatkan, mungkin lembaga-lembaga atau dari pemerintah, swasta, non swasta, ini saya mengingatkan hiu paus muncul booming wisatanya 2016. Ini masih berlangsung 2016. Saat waktu booming 2016-17 itu dive center, saya tidak menyebutkan ini fakta atau tidak, tapi ini benar karena bukan cuma dia sendiri ya yang dive centernya sendiri yang pemiliknya melihat, tapi ada guide-guide dive. Ada yang melihat munculnya 17 ekor.
ada yang pihak Quick Whale Dive 12 ekor muncul sekalian. Kemudian ini di Batu Barani. Kemudian Kak Oli ketua kelompok Pokmas Konservasi di Batu Barani itu 9 ekor, 8 ekor. Yang tercatat itu di kalender itu ingatan saya dari awal juga saya terlibat. Itu ada tercatat resmi itu 8, 9, 7, 6. Apa yang terjadi sekarang? Kemunculan hiu paus itu 2 tahun berturut-turut, yang tertinggi itu 65 ekor. Ini apa sebenarnya yang terjadi dengan wisata minat khusus di Gorontalo? Apa SOP-nya tidak jalan atau bagaimana? Ini diperhatikan terlalu bising atau sampah kiriman atau sampah yang dihasilkan dari pariwisata itu bisa juga membuat hiu paus menghindar dari ini kebisingan, keramaian yang terjadi, tidak ada pembatasan jumlah pengunjung. Itu yang harus kita perhatikan. Mana yang kita pilih? Mendatangkan 10 orang tapi hasilnya sama dengan mendatangkan 100 orang wisatawan. Kalau bagi kami di konservasi dengan wisata bahari berkelanjutan, saya lebih milih 10 orang datang dengan hasilnya 100 orang yang datang. Berarti sampah ini sebenarnya sungguh-sungguh sangat mengganggu ya kehidupan di bawah laut. Tapi kalau sekalinya komunitas selam turun ke laut untuk membersihkan sampah, berapa banyak sampah yang biasanya terangkut dari dalam laut itu sendiri? Ini terakhir yang kami lakukan di Hari Internasional Hiu Paus tanggal 31 Desember itu 31 September di Batu Barani itu sekitar 600 sampah basah dari plastik, pembalut popok, kemudian ada kain-kain bekas, itu yang kami kumpulkan di ini. Itu mungkin yang terbanyak tahun ini ya. Iya. Plastik yang paling banyak. Paling banyak sampah plastik. Ibu-ibu pesisir juga mengumpulkannya. Dan dari semua objek wisata yang ada, itu bagian objek wisata yang mana yang paling jadi fokus dari komunitas selam sendiri? Ini hiu paus kan banyak disoroti karena banyak juga sampah kiriman masuk ke situ. Ini yang berbahaya karena bisa tertelan, karena sudah banyak kejadiannya, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada yang mati setelah dibedah, di dalamnya ada banyak sampah plastik. Ini yang menjadi keprihatinan kami, dan itu juga bukan ini hiu paus. Kita di Gorontalo punya potensi pantai utara juga, laut pantai utara Sulawesi juga ada penyu dugong hiu paus sama paus juga kayak paus pilot ya. Ini yang perlu kita lindungi dari ancaman sampah plastik termasuk. Sebelum kita berlanjut ke segmen selanjutnya, saya ingin berbincang dengan Bapak Sutrisno mengenai Bapak sendiri sebagai pemerhati kelautan dan wisata bahari, tentu melihat potensi-potensi tidak hanya di Kota Gorontalo misalnya, tapi juga di seluruh Gorontalo, seprovinsi Gorontalo. Namun sebelum pembahasan itu, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Tibalah kita pada segmen terakhir. Saya beralih kepada Bapak Sutrisno, pemerhati kelautan dan wisata bahari. Tentunya pernah melewati bagaimana mengurus laut dan juga wisata bahari yang ada di Provinsi Gorontalo. Selain di Kota Gorontalo yang tentunya sangat ramai ya, apalagi munculnya hiu paus itu mendatangkan banyak sekali wisatawan datang ke Gorontalo. Tapi apakah Bapak melihat sendiri potensi sebenarnya laut yang ada di Gorontalo tidak hanya di Kota Gorontalo saja, namun ada di beberapa kabupaten kota lainnya? Kira-kira bagaimana Bapak melihat itu? Jadi kita melihat Provinsi Gorontalo itu potensi bahari dan juga wisata baharinya itu begitu besar dan merata, baik itu pantai selatan maupun pantai utara. Pantai selatan
selain kita kota ada wisata khusus, minat khusus yaitu hiu paus, kita juga ke Bone Bolango ada juga Olele. Itu merupakan terumbu karang yang sangat indah dan di situ seringkali menjadi tempat destinasi wisata untuk menyelam. Kemudian mengarah ke Kabupaten Gorontalo itu juga ada Biluhu, pantainya yang sangat bagus dan terumbu karangnya di sana ada terumbu karang yang cincin istilahnya. Jadi itu juga kita konservasi untuk keselamatannya dan terus menuju ke wilayah Bualemo. Di sana ada Pulau Cinta, ya kan? Pulau Cinta, kemudian ada terumbu karang yang kita konservasi di Laut Monghito. Ya, sampai ke Popayato, di sana ada hiu-hiu kecil, anak-anak hiu yang di daerah Torsiaje itu juga kita konservasi. Jadi di sana ada nursery atau pengasuhan daripada hiu. Itu merupakan hiu yang cukup ganas ya, bukan hiu paus, dia hiu kecil. Itu di sana ada pengasuhan. Jadi indikasinya adalah di situ tempat mereka hiu itu mengasuh daripada anak-anaknya. Jadi kita konservasi di sana. Kemudian di pantai utara itu juga ada kita Pulau Saronde dengan pantainya dan terumbu karangnya, sampai Pulau Pepaya yang ada di daerah Sumalata ya, Sumalata sampai Atinggola. Kemudian itu Pulau Pepaya, di situ ada penyu ya, dan migrasi penyu yang dari Laut Pasifik ya, Filipina sampai ke situ juga pernah kita tagging bahwa itu menjadi wilayah migrasi daripada penyu sampai ke Telinggula dan Atinggola. Jadi pemerintah di situ membuat sebuah kebijakan yaitu zonasi, kemudian wilayah konservasi. Itu kurang lebih ada 20-an titik daripada konservasi itu. Ini menjadi concern daripada pemerintah untuk kelestariannya, terutama sehingga kita waktu itu kita membentuk penyelam itu. Kita latih penyelam yang ada di komunitas ini tidak hanya penikmat keindahan alamnya, tapi juga penyelamat. Jadi kita latih mereka itu bagaimana konservasi, melatih membuat transplantasi ke terumbu karang, membuat agar itu lestari. Contohnya membuat kita apartemen ikan. Jadi kita bikin apartemen ikan di mana di situ terumbu karangnya sudah rusak. Sehingga ikan-ikan sudah nggak ada, sangat banyak itu karena ada tidak bertanggung jawab dengan mengebom sehingga terumbu karangnya rusak. Kita buat apartemen, termasuk di Batu Berani kita ada satu, ya kan? Kemudian di Bualemo apartemen. Nah, melibatkan teman-teman daripada penyelam, terumbu karang, kemudian apartemen, dan sekarang sangat bagus dievaluasi oleh teman-teman itu. Di situ menjadi tempat berkumpulnya lagi. Berpijahnya lagi ikan-ikan karang, ya, seperti itu. Jadi pemerintah terus. Yang kedua adalah kita kebijakan untuk pengawasan. Jadi pengawasan pesisir laut itu kita melibatkan masyarakat, komunitas masyarakat Pok Darwis dan kelompok-kelompok masyarakat pesisir untuk mengawasi agar tidak ada terjadinya illegal fishing maupun pengerusakan daripada terumbu karang. Sebagai terumbu karang ini merupakan rumahnya daripada ikan, ya toh, tempat berbijaknya ikan. Jadi kalau termasuk juga mangrove, ya, kita padang lamun kita lestarikan karena itu merupakan ekosistem daripada ikan-ikan biota laut yang ada di pesisir itu harus kita lestarikan. Iya, tapi Bapak sendiri sebagai pemerhati, apakah mungkin Bapak punya saran kebijakan untuk pemerintah yang melihat keadaan laut Gorontalo hari ini? Dan mungkin harapan Bapak untuk laut di Gorontalo sekaligus juga menyampaikan closing statement dari Bapak. Ya, saya pikir untuk keberlanjutan daripada potensi kelautan ini berlanjut dan juga sebagai penopang ekonomi utama daripada masyarakat Gorontalo, maka pemerintah harus lebih care lagi political will terhadap kelautan dan perikanan. Antara lain dengan anggaran yang harus lebih cukup lagi untuk tentang kelestarian, membangun konservasi, zonasi, kemudian pengawasan, ya, di perlengkapannya,
Kemudian kita dorong komunitas juga kita berikan fasilitas untuk mereka untuk berkarya untuk menyelamatkan, mengawasi daripada kelestarian daripada konservasi laut ini. Itu ke depan harus punya care pemerintah, kemudian juga kolaborasi. Ya. Kita harus kolaborasi dengan seluruh stakeholder melibatkan. Di situ ada pemerintah, ada BUMN, ya toh. BUMN punya CSR, itu bisa kita dorong melibatkan mereka untuk penyelamatan daripada wilayah-wilayah pesisir, khususnya terumbu karang dan biota laut. Yang saya kira Gorontalo ini menjadi istimewa dan mengglobal karena baharinya, lautnya yang masih indah, kemudian biotanya juga sangat mengglobal, dan salah satunya misalnya hiu paus itu adalah ikan yang terbesar ada di Gorontalo, dan ikan samudra yang di Gorontalo, dan jangkauan untuk melihat hiu paus itu di Gorontalo sangat aksesnya dekat. Beda dengan misalnya di daerah lain seperti di Raja Ampat dan di Seberau dan seterusnya, itu jauh dari aksesnya itu berjam-jam. Gorontalo hanya 15 menit, 20 menit bisa kita melihat. Sehingga itu menjadi daya tarik khusus, maka pemerintah tetap harus kolaboratif dengan teman-teman yang di komunitas ini, karena mereka tidak hanya penikmat tapi juga penyelamat. Ya, jadi kita dorong mereka, kemudian kita fasilitasi juga kelompok-kelompok pengawas masyarakat juga kita dorong, kita fasilitasi, dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama bahwa sampah itu bisa merusak lingkungan dan bisa akan degradasi, dan itu pasti ikan akan lari apabila rumah-rumahnya, habitatnya itu rusak karena sampah-sampah itu yang ada. Sehingga kedepannya seperti itu, saya harap political will dari pemerintah harus tetap pada kelestarian sumber daya laut. Selanjutnya pada Bapak Wisnar, dari setelah berkegiatan sebagai penyelam ya di Gorontalo dan juga punya kegiatan untuk mengangkat sampah yang ada di laut, kira-kira punya harapan ke depan untuk laut dan juga wisata bahari yang ada di Gorontalo, sekaligus juga closing statement dari Pak Wisnar. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Harapan saya sebagai penyelam di komunitas penyelam Gorontalo itu kegiatan penyadaran masyarakat pesisir. Ini juga bukan menyangkut pesisir, karena sampahnya juga ini berasal dari gunung, dari hulu, perkebunan, pemukiman, perkotaan, akhirnya laut jadi tempat pembuangan sampah terakhir. Sengaja ataupun tidak, itu banyak berakhir di laut. Saya berharap bahwa kesadaran pelestarian lingkungan, khususnya sampah plastik itu dibuang pada tempatnya, atau diolah, atau bisa juga dijual ke bank sampah agar laut kita lestari, di mana pantai laut utara Gorontalo Sulawesi, kemudian pantai selatan Gorontalo dari Bone Bolango sampai ke Pohuwato itu tersebar terumbu karang yang masih sangat indah. Kalau bahkan fotografer dunia juga datang mengakui keindahan bawah laut kita. Bahkan Gorontalo Utara disebut-sebut sudah rusak dengan bom. Ternyata setelah dieksplor oleh yang mengontrak Saronde, didapat ada satu spot diving namanya Kemeini. Itu jadi jualan internasional terumbu karangnya. Kemudian juga survei yang dilakukan oleh DKP Perikanan Provinsi tahun ini, itu di Tolinggula. Itu terdapat lagi spot yang menurut kami, saya yang sering melakukan penyelaman di Gorontalo Utara, itu juga salah satu yang terbaik di Gorontalo Utara, tapi sayang belum dikembangkan. Kemudian juga pengurangan sampah lautnya juga yang masuk ke pesisir laut itu jangan cuma membebankan ke masyarakat pesisir dan nelayan atau ke komunitas. Mari kita sama-sama bergerak. Sedikit banyak atau sedikitnya yang kita bisa kumpulkan,
itu sangat membantu bagi pelestarian lingkungan, khususnya terumbu karang dan biota laut yang masuk dalam perlindungan. Iya. Ya. Jadi demikian talk show kita pada hari ini yang membahas tentang laut dan juga wisata bahari yang ada di Gorontalo. Ini tentu menjadi pembahasan yang sangat menarik karena berkaitan dengan hidup dan kehidupan makhluk yang hidup di bumi ini, berkaitan dengan laut kan. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada dua narasumber, Bapak Sutrisno dan Bapak Usnar yang sudah menyediakan waktu untuk dapat berbincang-bincang dengan kita di program Sapa Gorontalo. Dan saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan kita berjumpa lagi di program Sapa Gorontalo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.